perdagangan, dakwah. Ini adalah letaknya ini yang strategis, yaitu di jalur melalui perdagangan hasil bumi, logam, dan tekstil. Juga berperan aktif dalam menyebarkan Islam dengan mengirim ulama muspadana. Surabaya, Mataram, dan Banjar. Dari sini terlihat bahwa wilayah yang kaya sumber daya cenderung lebih Menjadikan Banjar salah satu pusat perdagangan di Kalimantan. Aktivitas perdagangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup perempuan yang melawan. Hidup! Kami dari tim 5 akan membuat video pembelajaran mengenai perkembangan kerajaan dan kesultanan yang ada di daerah Kalimantan, yaitu meliputi Kesultanan Brunei, Kerajaan Supadana, dan Kesultanan Banjarmasin. baik. Untuk selanjutnya mohon disimak dan selamat menyaksikan. Ya teman-teman, Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah ini ramai didatangi pedagang dari berbagai daerah seperti Arab, India, Tiongkok, Jawa, dan juga Malaka. Melalui hubungan perdagangan tersebut, tidak hanya terjadi pertukaran barang, tetapi juga terjadilah pertukaran budaya, agama, dan juga pengaruh politik. Salah satu pengaruh terbesar yang masuk ke Kalimantan yaitu adalah agama Islam. Nah, proses masuknya dan berkembangnya Islam di Kalimantan berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, dakwah para ulama, serta hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Islam kemudian berkembang pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, hingga budaya. Perkembangan tersebut melahirkan beberapa kerajaan Islam penting di Kalimantan, seperti Kerajaan Brunei, Kerajaan Supadana, dan juga Kesultanan Banjar. Kesultanan Brunei berkembang sebagai kerajaan maritim besar yang memiliki pengaruh luas di Asia Tenggara. Sementara itu, Kerajaan Supadana tumbuh sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Sedangkan Kesultanan Banjar menjadi pusat kekuatan Islam di Kalimantan Selatan. Ketiga kerajaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Kalimantan sangat berkaitan dengan perdagangan dan kondisi geografis wilayah pesisir. Selain itu juga, hubungan antar kerajaan Islam di Nusantara juga berperan sangat besar tentunya dalam proses Islamisasi di Kalimantan. Namun, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan tidak selalu berjalan dengan stabil. Konflik internal, perebutan kekuasaan, serta masuknya bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran kerajaan-kerajaan tersebut. Selain itu juga tentunya campur tangan kolonial tidak hanya memengaruhi bidang politik, tapi juga melemahkan kekuatan ekonomi dan wilayah kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Kesultanan Brunei, Kerajaan Supadana, dan Kesultanan Banjar penting untuk dipelajari agar dapat memahami proses Islamisasi, perkembangan kerajaan Islam, serta pengaruh perdagangan dan kolonialisme terhadap sejarah Kalimantan. Dengan mempelajari sejarah tersebut, dapat diketahui bagaimana agama, politik, ekonomi, dan budaya saling memengaruhi dalam perkembangan masyarakat di Kalimantan. Kesultanan Brunei berkembang sebagai kerajaan Islam maritim yang memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. Faktor utamanya yang mendorong kemajuan Brunei adalah letaknya ini yang strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional. Posisi ini yang menjadikan Brunei sebagai tempat pertemuan perdagangan dari Arab, India, Tiongkok, dan Nusantara. Dengan demikian, perdagangan ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi jalur penyebaran agama, budaya, dan pengaruh politik. Masuknya Islam ke Brunei ini yang menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Nusantara ini tuh sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Sehingga para pedagang muslim membawa ajaran Islam melalui hubungan dagang yang damai dan berkelanjutan. Sehingga Islam kemudian berkembang pesat setelah Sultan Muhammad Shah memeluk Islam dan menjadikan dasar pemerintahan.
peristiwa ini yang memperlihatkan bahwa Islamisasi di Brunei ini bersifat top down, yaitu perubahan dimulai dari penguasa lalu diikuti masyarakat. Nah, ketika raja ini memeluk Islam, identitas politik kerajaan juga berubah menjadi Kesultanan Islam. Sehingga penggunaan sistem kesultanan ini memperlihatkan adanya perpaduan antara kekuasaan politik dan agama. Sehingga sultan memiliki legitimasi bukan hanya sebagai pemimpin negara saja, tetapi juga sebagai pelindung agama Islam. Hal ini memperkuat posisi kerajaan dalam mengatur masyarakat karena agama dijadikan dasar moral dan hukum pemerintahan. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam ini berfungsi sebagai alat integrasi politik sekaligus identitas budaya masyarakat Brunei. Pada abad ke-15 hingga ke-16, Brunei mencapai puncak kejayaan. Keberhasilan Brunei menguasai wilayah seperti Sabah, Sarawak, dan Filipina Selatan menunjukkan kuatnya kekuatan maritim kerajaan. Penguasaan wilayah pesisir dan jalur perdagangan memberikan keuntungan ekonomi yang besar melalui perdagangan hasil bumi, logam, dan tekstil. Dengan kekuatan ekonomi tersebut, Brunei mampu memperluas pengaruh politiknya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tuh membuktikan bahwa kekuatan ekonomi menjadi dasar utama bagi perkembangan politik dan militer kerajaan maritim. Namun, kemajuan Brunei tidak berlangsung selamanya. Kemunduran kerajaan disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa perang saudara tahun 1660 sampai 1673 memperlihatkan lemahnya sistem konstruksi kerajaan. Perebutan tahta setelah wafatnya Sultan Muhammad Ali menyebabkan stabilitas politik terganggu dan melemahkan persatuan elit kerajaan. Konflik internal ini membuat Brunei kehilangan kemampuan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Faktor eksternal berupa kolonialisme Inggris makin memperparah keadaan. Inggris memanfaatkan konflik internal Brunei untuk memperluas pengaruhnya di Kalimantan Utara melalui James Brooke. Bantuan James Brooke kepada Sultan Omar Ali Saifuddin II dalam memadamkan pemberontakan di Sarawak sebenarnya ini menjadi awal hilangnya wilayah Brunei. Setelah memperoleh kekuasaan di Sarawak, James Brooke memperluas wilayah secara bertahap hingga Brunei kehilangan Sarawak, Sabah, dan Limbang. Nah, kehilangan wilayah tersebut berdampak langsung pada melemahnya ekonomi kerajaan karena wilayah-wilayah itu menjadi sumber daya alam dan posisi strategis perdagangan. Ketika Brunei menjadi protektorat Inggris tahun 1888, kekuasaan sultan semakin terbatas. Nah, sistem British Residence sejak 1906 ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya dilakukan melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui kontrol administrasi dan politik. Nah, walaupun demikian, Brunei tetap mampu mempertahankan identitas kesultanannya hingga merdeka tahun 1984. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Brunei bertahan dipengaruhi kuatnya hubungan antara Islam, budaya, Melayu, dan sistem monarki dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada Kerajaan Supadana. Kerajaan Supadana merupakan contoh kerajaan di Kalimantan yang berkembang akibat perubahan orientasi ekonomi dari agraris ke maritim. Awalnya, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Pura yang bercorak Hindu-Buddha dan pusatnya itu ada di pedalaman. Karena perpindahan pusat kerajaan itu wilayah pesisir, Sukadana menunjukkan adanya kesadaran bahwa perdagangan maritim memiliki nilai ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan pertanian pedalaman. Nah, dengan demikian, perubahan geografis menjadi pusat kerajaan faktor penting dalam perkembangan Supadana. Letak Supadana yang berada di pesisir Kalimantan Barat membuat wilayah ini terbuka terhadap pengaruh luar. Nah, kedatangan pedagang seperti dari Jawa, Malaka, Brunei, Arab, dan India mempercepat pertumbuhan perdagangan sekaligus penyebaran Islam. Proses Islamisasi di Sukadana menunjukkan bahwa perdagangan menjadi media utama dalam pertukaran budaya dan agama di Nusantara. Selain perdagangan juga, kerajaan Islam seperti Demak juga berperan aktif dalam menyebarkan Islam dengan mengirim ulama ke Supadana. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Nusantara tidak terjadi secara spontan, tetapi juga melalui jaringan politik antar kerajaan Islam. Perubahan Sukadana menjadi Kesultanan Islam pada masa Giri Kusuma atau Panembahan Sorgi yang memperlihatkan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Nah, di sini gelar sultan digunakan sebagai simbol legitimasi baru yang berbasis Islam.
Dengan demikian, Islam tidak hanya mengubah keyakinan masyarakat, tetapi juga memengaruhi struktur politik kerajaan. Setelah menjadi kerajaan Islam, Sukadana menjalin hubungan erat dengan kerajaan Islam lainnya di Nusantara, sehingga memperkuat posisi politik dan ekonominya. Dalam bidang ekonomi, Sukadana berkembang melalui perdagangan, hasil hutan, dan sumber daya alam seperti kayu, rotan, dan intan. Kekayaan sumber daya alam menjadikan Sukadana penting dalam jaringan perdagangan regional. Akan tetapi, kekayaan tersebut juga menyebabkan kerajaan ini menjadi sasaran perebutan pengaruh oleh kerajaan besar seperti Surabaya, Mataram, dan Banjar. Dari sini terlihat bahwa wilayah yang kaya sumber daya cenderung lebih rentan terhadap konflik politik dan perebutan kekuasaan. Kemunduran Sukadana terjadi karena lemahnya kemampuan kerajaan mempertahankan kedaulatannya di tengah persaingan kekuasaan besar. Kekuasaan Mataram yang terlalu jauh dari Kalimantan membuat pengaruhnya tidak bertahan lama. Setelah itu, Sukadana berada di bawah pengaruh Banjar sebelum akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Masuknya Belanda menunjukkan perubahan besar dalam sistem kekuasaan di Nusantara, di mana kerajaan lokal mulai kehilangan peran akibat dominasi kolonial Eropa yang memiliki kekuasaan militer dan ekonomi yang lebih modern. Terakhir ada Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar lahir dari konflik perebutan kekuasaan kerajaan Daha antara Pangeran Samudra dan Pangeran Temanggung. Konflik ini memperlihatkan bahwa ketidakstabilan politik internal sering menjadi faktor lahirnya kekuasaan baru di Nusantara. Dalam kondisi tersebut, Kesultanan Demak memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh Islam dan politiknya di Kalimantan Selatan. Bantuan Demak pada Pangeran Samudra dengan syarat memeluk Islam menunjukkan bahwa penyebaran Islam juga memiliki dimensi politik dan strategis. Ketika Pangeran Samudra berhasil menang dan bergelar Sultan Suryansyah tahun 1526, Banjar resmi menjadi kerajaan Islam. Perubahan ini menandai transformasi besar dalam sistem pemerintahan dan identitas kerajaan. Islam dijadikan dasar legitimasi politik sehingga kekuasaan. Sultan dianggap memiliki landasan agama. Dengan demikian, agama dan politik menjadi dua unsur yang saling memperkuat dalam Kesultanan Banjar. Keberhasilan Banjar berkembang tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang berada di jalur perdagangan. Sungai menjadi pusat kehidupan ekonomi masyarakat Banjar karena digunakan untuk perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Perdagangan lada dan hasil hutan menjadikan Banjar salah satu pusat perdagangan penting di Kalimantan. Aktivitas perdagangan ini juga mempercepat Islamisasi karena pedagang Muslim berfungsi sebagai penyebar agama. Hal tersebut menunjukkan hubungan erat antara perkembangan ekonomi dan penyebaran Islam. Dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat Banjar mengalami proses akulturasi antara budaya lokal dan Islam. Kepercayaan lama seperti animisme dan dinamisme tidak langsung hilang, melainkan bercampur dengan nilai Islam dalam tradisi masyarakat. Tradisi Maulidan, Bayu Maulid, Berkampung Tawar, dan Bapalas Digan menjadi bukti bahwa Islamisasi di Banjar berlangsung secara bertahap dan menyesuaikan budaya lokal. Dari kondisi ini dapat dipahami bahwa keberhasilan Islam berkembang di Nusantara disebabkan kemampuannya beradaptasi dengan budaya masyarakat. Kemunduran Kesultanan Banjar terjadi akibat campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan. Intervensi kolonial menciptakan konflik internal dan melemahkan legitimasi kekuasaan sultan. Kondisi tersebut memicu perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Perang ini memperlihatkan bahwa rakyat Banjar tidak hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan identitas politik dan agama mereka. Walaupun perlawanan berlangsung cukup lama, Belanda akhirnya berhasil menguasai Banjar karena memiliki persenjataan teknologi dan organisasi militer yang lebih modern. Gugurnya Sultan Muhammad Seman tahun 1905 menandai runtuhnya Kesultanan Banjar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kolonialisme Eropa menjadi faktor utama runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Karena
karena adanya ketimpangan kekuatan militer, ekonomi, dan politik antara kerajaan lokal dan bangsa barat.